Jadi akhir-akhir ini kalian sudah tahu demo di mana-mana, kerusuhan di mana-mana. Ya semoga kerusuhan ini dan Indonesia bisa menjadi lebih baik untuk selanjutnya. Jadi menurutku pribadi, untuk Indonesia, untuk berkembang lebih baik, itu menurutku ada beberapa bagian yang kita di sini bisa diskusikan. Yang pertama itu adalah untuk orang yang memegang kekuasaan dan ada di sana, yang ada di pemerintah. Kita tahu negara kita ini banyak sekali korupsi, bahkan korupsi itu banyak sekali berita-beritanya, oh ini tertangkap, oh ini tertangkap, banyak sekali beritanya yang kita sudah tahu lah, kalian sendiri sudah tahu juga. Nah menurutku pribadi, orang-orang yang di atas sana, orang-orang yang duduk di pemerintahan memberikan sanksi terhadap koruptor, misalkan tidak ada hal yang tegas ya, entah itu hukuman mati atau perampasan aset, hukuman yang jera ya untuk koruptor-koruptor di sana. Menurutku pribadi ya, terlepas dari pendapat orang lain, itu adalah hukuman mati. Karena misalkan hukuman mati dan itu disaksikan orang ya dan didokumentasikan, itu tidak ada koruptor yang berani. Misalkan itu diwujudkan, maka koruptor-koruptor itu juga akan berpikir, misalkan aku berkorupsi, misalkan aku membawa kabur uangnya ke luar negeri, atau mereka tukarkan dengan apapun lah, atau mereka itu cuci uang dengan cara apapun, mereka takut dan mereka mengaku mereka koruptor, mereka mengembalikan uangnya kalau ada hukuman mati. Dan orang yang ingin mengkorupsi dana negara, pajak negara, pendapatan orang kan, pajak itu, mereka tidak berani karena apa? Hukumannya sudah ada di sini, hukuman mati. Dan pemimpin juga yang di atas sana itu juga harus tegas, jangan takut sama mafia, jangan takut sama orang yang memiliki uang banyak. Misalkan kita ada perlawanan, mereka juga takut. Jadi kita jangan takut, oh ini mafia, ini tidak akan diadili, oh ini tidak akan yang namanya itu kena hukuman sanksi. Harus rata, misalkan ada yang korupsi, itu harus dihukum juga. Entah itu yang paling atas, yang paling tinggi mafianya, entah itu juga yang paling bawah. Jadi itu sama-sama, harus seimbang. Jangan yang di bawah dihukum, oh ini ditangkap, oh ini ditangkap, oh itu receh. Orang yang korupsi, yang ditangkap-tangkap itu koruptornya itu hanya koruptor receh. Koruptor yang di atas itu belum ditangkap. Itu tadi dari sisi pemerintahan atau orang yang di atas. Habis itu ini adalah untuk masyarakat. Untuk masyarakat seperti kita harus juga memiliki yang namanya itu skill. Kalau negaranya bagus, pemerintahannya bagus, masyarakatnya tidak mempunyai skill, tidak mempunyai yang namanya itu untuk bertahan hidup, entah itu berdagang, berbisnis, apapun itu, sama aja negara yang namanya itu tidak berkembang. Karena apa? Suatu negara untuk berkembang, kita harus tahu itu adalah perputaran ekonomi. Misalkan masyarakatnya bodoh atau masyarakatnya tidak memiliki skill, bagaimana negara itu bisa berkembang? Perkembangan negara itu tergantung juga dengan ekonomi, dengan masyarakatnya. Misalkan masyarakatnya skillnya bagus, daya belinya bagus, otomatis negaranya juga bagus, negaranya berkembang. Negaranya berkembang itu akan menjadi negara maju. Karena apa? Sistem edukasinya bagus, orang-orangnya belajar, orang-orang yang mencari skill yang sulit ya. Habis itu dia mengembangkan bisnis, dapat lapangan pekerjaan orang-orang yang di bawah itu, dan uang itu mereka dapatkan dari gajinya. Habis itu orang belanja dan uang itu berputar di roda ekonomi. Yang ketiga menurutku itu paling banyak sekali itu adalah pemalakan, mafia, preman. Nah menurutku pribadi itu adalah suatu pemunduran ya. Karena apa? Ketika ada pemalakan, ketika ada preman, orang yang misalkan berbisnis, habis itu dipalak, oh ini dipalak dulu, sini bayar wilayah, oh ini bayar proyek. Habis itu apa? Orang yang berbisnis itu otomatis bayar. Karena apa? Karena mereka takut, entah itu mereka nanti diserang, entah itu nanti karyawannya diapa-apain, otomatis pembisnis itu bayar. Jadi pemalakan itu, entah itu ormas, entah itu preman-preman itu harus diberantas. Karena apa? Karena itu sangat sulit untuk memajukan Indonesia. Misalkan ada investor datang dari luar negeri, habis itu ingin membuat industri, ingin membuat pabrik, habis itu datang ormas, datang preman, habis itu memalak mereka. Bagaimana mereka ingin berkembang? Tidak ada kepercayaan terhadap investor itu terhadap negara ini. Karena apa? Karena pemimpinnya tidak bisa yang namanya menjaga keamanan negaranya. Misalkan pemerintah tidak bisa menjaga negaranya dengan aman, bagaimana investor luar negeri, bagaimana orang ingin berkembang, bagaimana orang ingin membuat yang namanya itu industri di sini? Itu tidak bisa seperti itu. Keamanan itu juga harus ditegakkan. Apalagi oknum-oknum tuh banyak sekali ya, pemalakan terhadap UMKM. Bayangkan tuh UMKM tuh kecil ya,
Mereka untuk makan sehari-hari aja harus buka warung, harus buka toko setiap hari loh. Itu untuk mendapatkan yang namanya itu profit. Bayangkan kalau mereka dipalak, mereka dimintai sama ormas-ormas, ya mereka rugi. Maka dari itu ekonomi tidak akan berputar. Yang terakhir, yang keempat adalah jangan menutup dari perkembangan teknologi ya. Misalkan ada perkembangan teknologi seperti AI, renewable energy, kripto, dan lain-lain. Itu kita juga harus yang namanya itu belajar. Kita tidak harus yang namanya kita ikut kripto, kita investasi. Ya mungkin ada orang yang tidak cocok, mungkin ada orang yang cocok. Habis itu ada AI. Ya kita tidak mempelajari AI, misalkan orang tidak suka, habis itu ada juga orang yang suka, orang mempelajarinya. Kita bukan pro terhadap teknologi apapun yang datang di masa depan, tapi kita mempelajari ini apa, kripto itu apa, AI itu apa, renewable energy itu apa. Ya kan kita belajar terus supaya tahu perkembangan teknologi itu apa. Nah, jadi misalkan kita tidak belajar, kalian tidak ingin belajar tentang AI, nanti kalian juga bingung di masa depan cara menggunakan AI. Misalkan kalian tidak belajar kripto, misalkan sistemnya menggunakan blockchain, bagaimana kalian mengerti untuk mentransfer uang, sedangkan sistemnya menggunakan blockchain, kalian tidak mengerti Web3, kalian tidak mengerti yang namanya on-chain, bagaimana kalian ingin mentransfer uang, bagaimana kalian harus mengerti sistem di dalamnya itu. Jadi intinya adalah kita harus berkembang, pemerintah harus berkembang, pemerintah harus mengerti situasi di masyarakat, dan masyarakat juga harus berkembang. Misalkan masyarakat tidak berkembang, di situ-situ aja skillnya, apalagi tidak ada yang namanya kalian belajar, kalian diam saja, ngestak. Nah di situ akan ada pemunduran karena teknologi itu maju terus. Sama juga pemerintah harus adaptif lah terhadap korupsi, terhadap yang namanya itu mafia-mafia yang ada di sana, harus ditindak tegas. Misalkan tidak, ya korupsi ada terus. Jadi intinya semoga negara ini maju terus dan kita bisa menikmati hasilnya. Misalkan tidak hari ini, ya generasi selanjutnya yang menikmati.